Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita diakan buat Nabi besar kita, ininya Nabi Muhammad SAW, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita diakan buat Nabi besar kita, ininya Nabi Muhammad SAW, yang mana rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baiklah, yang saya hormati jasa pengampu Prof. Nurhisrah Gustituati, MED, EDD. Yang kedua yaitu Vivin Wildana, MPD. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang berarti pelari, dan kurer, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Kurikulum adalah sistem pendidikan yang memiliki tujuan, isi, dan bahan pembelajaran yang dianggap mampu untuk mencerdaskan anak didik dan cocok dengan peserta didik. Kurikulum ini dijadikan pedoman bagi semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sedangkan administrasi kurikulum ialah semua proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembina secara berkelanjutan terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu terciptanya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses administrasi kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian oleh karena itu dipikirkan serta dikerjakan oleh para ahli dalam bidang perencanaan kurikulum, sehingga kurikulum harus direncanakan sebaik mungkin. Kurikulum ini menyangkut tentang masa depan bangsa dan untuk mencerdaskan semua anak bangsa. Kedua, pelaksanaan kurikulum. Suatu kurikulum baik atau buruknya tergantung dari pelaksanaannya. Pelaksanaan tergantung dari bagaimana cara guru menyajikan pembelajaran demi sedemikian mungkin untuk berhasil anak didiknya. Tiga, pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada dua proses, yaitu pedoman kurikulum dan pedoman instruksional. 4. Evaluasi kurikulum. Tujuan dan evaluasi kurikulum yaitu untuk mengetahui sampai manakah kemajuan peserta didik, untuk menjaga keefektivitasan kurikulum, dan untuk menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Karena kenyataan kurikulum sering dirombak tanpa evaluasi yang sistematis. Peran guru dalam administrasi kurikulum. 1. Implementer. Maksudnya, guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Kedua, adapters. Maksudnya, guru berperan lebih dari sebagai pelaksanaan kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. 3. Developers. Maksudnya, guru berwenang dalam mendesain kurikulum. 4. Researcher. Maksudnya, guru berperan sebagai peneliti kurikulum. Masalah-masalah yang ditemukan dalam implementasi kurikulum baru. 1. Guru dihadapkan dengan kesulitan saat menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu pada saat menganalisis
capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa dikarenakan dibuat per fase. Kemudian merumuskan dalam bentuk tujuan pembelajaran atau TP dan menyusun dalam bentuk alur tujuan pembelajaran atau ATP. Tidak hanya demikian, guru-guru yang tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik maka akan mengalami kesulitan dalam pembuatan RPP. 2. Kesulitan dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat bagi anak agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan juga siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran. 3. Masih terbatasnya buku ajar berupa buku siswa. Kurangnya kemampuan dan kesiapan guru dalam menggunakan media pembelajaran dan belum mahir dalam mengaplikasikan teknologi dan pembelajaran. Permasalahan yang dialami guru juga dari materi ajar yang terlalu luas serta minimnya metode pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar. 4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, guru juga mengalami beberapa kesulitan dalam menentukan proyek kelas untuk kelas 1 dan 4 serta kurangnya alokasi waktu untuk pembelajaran berbasis proyek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.